Namaku Anjani. Sudah 3 tahun aku menjalani kehidupan pernikahan bersama Damar, suamiku. Pernikahan kami tak diselimuti pesta besar atau gaun pengantin mewah. Hanya ijab kabul sederhana di ruang tamu rumah orang tuaku yang sempit. Tapi hari itu tetap menjadi hari paling berharga dalam hidupku. Damar bukan lelaki kaya. Ia hanya seorang teknisi AC yang bekerja serabutan dari satu rumah ke rumah lainnya. Pendapatannya tak menentu, kadang cukup, kadang pas-pasan. Tapi yang membuatku memilihnya adalah ketulusan dan kesederhanaannya. Ia laki-laki yang jujur dan selalu pulang tepat waktu, dengan wajah lelah namun senyum hangat yang tak pernah absen. Kami tinggal di sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota. 1 kamar tidur, ruang tamu sekaligus dapur mungil, dan kamar mandi seadanya di belakang. Barang-barang di rumah kami juga sederhana. TV tabung peninggalan almarhum ayahku, kulkas kecil bekas, dan kompor gas 1 tungku yang kadang harus diketuk agar menyala. Motor tua Damar, Astrea tahun 2001, adalah kendaraan andalan kami. Warnanya sudah kusam, suaranya keras, dan sering mogok saat hujan. Tapi bagi Damar, motor itu punya nilai sentimental. Dari motor inilah aku mulai menghidupi kita, katanya suatu hari. Ia merawat motor itu seperti bagian dari hidupnya. Mengganti oli sendiri, mengecat ulang dengan tangan sendiri meski catnya cepat mengelupas. Meskipun hidup kami serba terbatas, kami jarang bertengkar. Paling sesekali karena hal kecil, misalnya, Damar lupa beli garam, atau aku terlalu lama membilas pakaian. Tapi selebihnya, rumah kami dipenuhi canda kecil, obrolan ringan sebelum tidur, dan pelukan hangat yang tidak pernah terasa basi. Kami tak banyak menuntut. Damar tidak pernah memaksaku bekerja. Katanya, cukup dia saja yang lelah. Aku biar tetap tenang di rumah. Tapi tentu aku tak bisa diam saja. Aku membantu tetangga membuat kue, sesekali menerima pesanan masakan rumahan, dan sesekali menjual camilan lewat status WhatsApp. Kecil-kecilan saja. Lingkungan tempat kami tinggal cukup tenang. Mayoritas warganya pekerja kantoran atau ibu rumah tangga biasa. Hubungan antar tetangga sekadar sapa dan senyum. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak saling bermusuhan. Sampai akhirnya satu keluarga baru pindah ke rumah sebelah. Dan sejak itulah, segala ketenangan yang selama ini kami jaga mulai terguncang. Namun sebelum semua itu terjadi, aku masih ingin menikmati masa-masa ini. Saat kami bisa duduk di lantai ruang tamu dengan teh manis hangat di tangan, menonton sinetron lawas sambil tertawa lepas. Hidup kami memang sederhana, tapi penuh makna. Aku pikir, selama cinta masih ada, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi hidup, ternyata, tak sesederhana itu. Awalnya, aku tidak begitu memperhatikan rumah sebelah yang selama ini kosong. Tapi pada suatu pagi, terdengar suara mobil menderu pelan, lalu berhenti tepat di depan halaman rumah itu. Aku mengintip dari balik gorden. Sebuah SUV hitam mengilap, masih bau showroom, diparkir rapi. Lalu keluar seorang wanita dengan sepatu hak tinggi, kacamata besar, dan tas yang kutahu bukan dari pasar biasa. Wanita itu tampak menelpon seseorang, lalu memberi aba-aba kepada seorang sopir yang membantu menurunkan koper-koper besar dari bagasi. Wajahnya datar, nyaris tanpa senyum. Di belakangnya menyusul seorang anak kecil dan anjing kecil berbulu putih yang langsung menyalak tak henti-henti. Hari itu, aku mengenal nama barunya, Bu Rani. Beberapa hari setelah pindahan, ia mulai menyapa satu persatu tetangga, termasuk aku. Tapi bukan dengan senyum hangat seperti umumnya orang baru, melainkan tatapan menghakimi yang seolah menilai rumah, baju, dan isi dapur kami hanya dengan satu lirikan. "Rumahnya mungil ya, Bu Anjani," katanya dengan suara datar suatu pagi saat kami bertemu di depan pagar. "Tapi bersih. Bagus kok. Minimalis banget." Aku tersenyum, menahan rasa tak enak di dada. "Iya, alhamdulillah. Cukup buat kami berdua."
Oh, suami ibu kerja di mana? Tanyanya sambil melirik motorku yang terparkir miring di depan. Saya lihat kemarin motornya kayaknya klasik ya. Aku tahu maksudnya. Tapi aku menahan diri. Iya, motor lama. Tapi masih kuat buat kerja, Bu. Iya sih, ucapnya sambil tertawa kecil. Yang penting masih bisa jalan. Walau ya, kadang malu juga kalau lewat rame-rame. Suaranya keras banget. Ya, itu pertama kalinya aku benar-benar ingin menutup pagar dan masuk rumah tanpa pamit. Tapi aku masih mencoba sopan. Barangkali itu cuma kebiasaan bicara Bu Rani yang blak-blakan. Namun, hari-hari berikutnya, dia makin menjadi. Ia suka berkumpul di pos ronda bersama ibu-ibu lain sambil membawa anjingnya. Dan tanpa sungkan menyelipkan komentar-komentar yang menusuk tapi dibalut senyum. Suami Bu Anjani masih kerja serabutannya? Duh, hebat sih. Saya nggak bisa bayangin kalau harus nungguin suami pulang bawa uang yang nggak pasti. Atau, saya tuh suka lihat pasangan kayak Bu Anjani dan suami. Romantis, walaupun ya, hidupnya pas-pasan banget. Awalnya, aku hanya diam. Tak ingin memancing keributan. Tapi suatu hari, saat aku sedang menyapu halaman, Bu Rani dengan santainya menunjuk ke arah motor Damar sambil tertawa bersama temannya. Motor kayak gitu, mestinya udah jadi barang rongsok. Masih dipakai juga. Kasihan banget. Udah tua, suaranya kayak blender rusak. Kalau saya sih, malu. Aku mendengar semuanya. Aku menyapu pelan, berusaha tidak menoleh. Tapi hati ini remuk. Bukan karena dia menghina motorku, tapi karena aku tahu, Damar tak pernah bisa mendengar ucapan seperti itu, dan tidak seharusnya dia perlu. Hari itu, aku menunggu Damar pulang dengan perasaan gelisah. Bukan karena marah, tapi karena takut ia akan tahu dan terluka. Tapi sayangnya, dunia memang tidak selalu memberi waktu untuk bersiap. Karena sebentar lagi, hinaan itu akan jatuh tepat di telinga orang yang paling tak pantas menerimanya. Hari itu Damar pulang lebih awal. Langit belum terlalu gelap, dan suara motornya yang khas, berderak dan berat, terdengar dari ujung jalan. Aku buru-buru keluar, menyambutnya di teras sambil membawa segelas air putih. Wajahnya sedikit lelah, tapi tetap tersenyum. "Gimana kerjaan hari ini?" tanyaku lembut. "Alhamdulillah. Tadi pasang AC di 2 rumah. Lumayan," jawabnya sambil mengelap keringat dengan tangan. Kami duduk di bangku panjang dekat pintu. Motor tuanya diparkir seadanya. Ban depannya menonjol ke jalan kecil depan rumah. Saat itu, aku tidak tahu bahwa posisi motor itulah yang akan menjadi awal dari kejadian yang tak terlupakan. Beberapa menit kemudian, suara hak tinggi beradu dengan paving terdengar mendekat. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Bu Rani. Pak Damar ya?" sapa Bu Rani dari balik pagar, lalu berjalan mendekat. Ia mengenakan pakaian olahraga lengkap, meski tak tampak berkeringat sedikit pun. Anjing kecilnya menyala ke arah kami. Damar berdiri, sedikit kaku, lalu tersenyum sopan. "Iya, Bu, ada apa ya?" Bu Rani tertawa kecil, lalu menunjuk motornya. "Maaf nih, Pak, bukan apa-apa ya. Tapi bisa nggak motornya diparkir lebih masuk? Tadi saya mau lewat, tapi bunyinya tuh, astaga. Saya kira ada suara ledakan." Aku langsung merasa darahku naik ke kepala. Tapi Damar hanya tersenyum kikuk. "Maaf, Bu. Iya, nanti saya geser. Motor saya memang udah tua." "Tua banget, Pak," sambung Bu Rani, tanpa rasa bersalah. "Saya kira udah nggak dipakai. Lah ini masih dibawa kerja? Aduh, hebat ya. Suami tangguh." Ia tertawa sendiri, lalu pergi begitu saja. Suara sepatunya kembali menjauh, dan tinggal suara anjingnya yang menggonggong kecil.
Aku menoleh ke Damar. Wajahnya berubah. Senyumnya lenyap, digantikan diam yang menggantung. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandangi motornya seolah untuk pertama kali sadar betapa buruk rupanya di mata orang lain. Aku memegang tangannya. Sayang. Ia menarik napas pelan. Nggak apa-apa, aku capek aja, katanya. Tapi nada suaranya tak bisa menipu. Ia bukan hanya lelah fisik, tapi juga sedang menelan pahitnya diremehkan. Malam itu, ia tidak banyak bicara. Biasanya ia suka bercerita tentang pekerjaannya, kelakuan lucu klien, atau hal remeh macam AC yang nyetrum saat disentuh. Tapi malam itu, Damar hanya makan sedikit, lalu segera ke kamar dan memunggungiku. Aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, suara televisi jadi latar sunyi. Aku merasa marah. Marah karena suamiku dihina di rumah kami sendiri. Tapi lebih dari itu, aku merasa sakit. Karena aku tahu, Damar selalu berusaha yang terbaik. Ia tidak pernah malu dengan hidupnya. Tapi hari ini, ada yang mulai runtuh. Esoknya, ia masih berangkat kerja seperti biasa. Tapi aku tahu, ada yang berubah dalam sorot matanya. Seolah ia tidak lagi percaya diri seperti kemarin. Seolah ia mulai ragu, apakah ia sudah cukup sebagai seorang suami? Dan saat itulah aku tahu, hinaan itu bukan sekadar kata-kata kosong. Ia telah menancap dan mulai merusak. Sejak hari itu, Damar bukan lagi Damar yang sama. Bukan berarti ia berubah menjadi kasar atau berhenti bekerja. Ia tetap laki-laki baik yang pulang tepat waktu dan mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat. Tapi ada yang berbeda. Ia lebih diam, lebih banyak menghela napas. Dan matanya, entah kenapa seperti kehilangan sinarnya. Dulu, sepulang kerja, ia suka bercerita panjang lebar. Kadang soal AC yang sulit dipasang, kadang soal pelanggan cerewet. Tapi sekarang, ia hanya menjawab singkat. Kalau kutanya, ia bilang capek. Aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Beberapa malam, aku mendapati ia duduk di ruang tamu, menatap motornya dari balik jendela. Kadang ia mengelus-elus kunci motor yang tergantung di jari, lalu diam begitu saja. Ada malam di mana ia membongkar jok motornya, membersihkan karburator, mengecat ulang spion yang mulai berkarat. Tapi semua itu dilakukan dalam diam, tanpa semangat. Puncaknya, suatu sore saat kami pergi ke warung terdekat naik motor itu, ada segerombolan remaja tertawa keras saat kami lewat. Salah satu dari mereka berteriak, "Wih, motor zaman kakek gua, masih jalan ternyata." Aku refleks menoleh, tapi Damar hanya menunduk, tidak memperlambat laju motor. Ia bahkan tidak menanggapi. Tapi genggaman tangannya disetang makin kuat, membuatku tahu ia sebenarnya sangat tersinggung. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar. Tidak bicara, tidak makan, hanya tidur membelakangi arah pintu. Malam itu aku menangis dalam diam. Bukan karena malu, tapi karena melihat suamiku yang selama ini begitu percaya diri, begitu tangguh menghadapi hidup, kini mulai goyah hanya karena ucapan orang yang bahkan tidak peduli dengan keringat yang ia keluarkan setiap hari. "Sayang," bisikku sambil mengusap punggungnya. "Aku nggak peduli orang mau bilang apa. Aku tetap bangga sama kamu. Motor itu bukan aib. Kamu juga bukan." Ia hanya diam. Tapi ku tahu, dari napasnya yang berat dan gerakan halus bahunya, ia sedang menahan sesuatu. Mungkin air mata, mungkin amarah, atau mungkin kecewa pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Damar mulai enggan keluar rumah kalau tidak benar-benar perlu. Ia tidak ikut sholat Jumat di masjid yang biasanya ia kunjungi setiap pekan. Ia bilang motornya ribut dan bisa ganggu orang. Ia juga tidak mau mampir ke warung tetangga lagi. Katanya, malas bertemu orang-orang. Aku mulai khawatir. Ini bukan sekadar malu.
Ini sudah menggerogoti harga dirinya sebagai laki-laki. Dan jika itu dibiarkan, aku takut semangatnya akan padam sepenuhnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam ponsel sambil berpikir. Lalu entah kenapa, aku membuka catatan lama, resep kue-kue yang dulu pernah kubuat saat bantu-bantu tetangga. Kupandangi daftar itu. Lalu aku menatap motor Damar yang terparkir di luar, diam seperti pemiliknya. Dan dalam hati aku berkata, kalau dunia menghina dia karena motornya, maka aku akan buat dunia melihat sesuatu yang lebih besar dariku. Di titik itulah, tekadku mulai tumbuh. Malam itu, sambil menatap layar ponsel, aku kembali membaca ulang resep-resep lama yang dulu pernah kutulis rapi di aplikasi catatan. Ada bolu kukus coklat, donat kampung, sampai stik bawang. Dulu, aku pernah membantu tetanggaku menjual kue ke kantor-kantor sekitar. Tapi setelah menikah, aku berhenti karena ingin fokus mengurus rumah. Kini, entah kenapa, keinginan untuk memulai lagi tumbuh begitu kuat. Bukan semata karena ingin menghasilkan uang, tapi karena aku ingin melakukan sesuatu. Untuk Damar. Untuk harga dirinya. Untuk membuktikan bahwa kami bisa hidup lebih baik. Bukan demi memuaskan mata orang lain, tapi agar suamiku tidak lagi merasa rendah di tanah tempat ia berdiri. Keesokan paginya, setelah Damar berangkat kerja, aku membuka lemari dan melihat sisa bahan dapur yang masih ada. Tepung, telur 2 butir, sedikit mentega. Cukup untuk membuat donat sederhana. Aku bekerja pelan-pelan, mencoba lagi dari awal. Aroma ragi dan mentega menguar di dapur sempit kami, membangkitkan semangat yang sudah lama tertidur. Tengah hari, aku berhasil membuat 2 lusin donat kecil. Aku tata rapi di kotak bekas parsel, lalu mengambil foto seadanya dengan ponsel. Cahaya matahari dari jendela cukup membantu. Aku buka aplikasi WhatsApp, lalu unggah ke status. Donat kampung homemade. 1 kotak isi 12-15 ribu rupiah fresh tiap pagi, bisa delivery sekitaran komplek. Lalu kututup ponsel. Tidak terlalu berharap banyak, tapi setidaknya aku sudah mencoba. Sore harinya, pesan pertama masuk. Bu, saya coba 1 kotak ya. Besok antar ke rumah ya. Lalu masuk lagi pesan kedua, dari tetangga 2 rumah sebelah. Donatnya bisa dikirim ke kios saya? Anak-anak suka yang manis-manis. Aku tak percaya. Dalam hati aku berbisik, ini baru langkah kecil, Jan. Tapi terusin. Hari berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Damar terkejut melihatku sudah berdiri di dapur pukul 5 pagi. Loh, kamu ngapain segitu pagi? Tanyanya sambil mengucek mata. Aku mau coba jualan donat lagi, jawabku sambil tersenyum. Doain ya. Ia hanya mengangguk, tapi senyumnya belum penuh. Mungkin karena masih ragu, atau mungkin karena ia sedang tidak enak hati. Tapi ia tidak melarang. Itu sudah cukup bagiku. Hari itu aku berhasil menjual 4 kotak. Keuntungan bersih tidak banyak, hanya belasan ribu rupiah. Tapi rasanya seperti memenangkan hadiah lotre. Bukan karena uangnya, tapi karena aku merasa berguna. Bahwa aku bisa bantu Damar, meski dari dapur kecil ini. Minggu-minggu berikutnya, aku mulai menambahkan menu baru. Stik keju, pastel isi ayam, dan brownies kukus. Pesanan datang perlahan tapi konsisten. Aku mulai dikenal oleh ibu-ibu sekitar sebagai Bu Anjani yang jualan kue enak. Bahkan Ibu RT ikut pesan untuk acara pengajian. Tapi bukan hanya uang yang mulai bertambah. Wajah Damar pun mulai berubah. Meskipun ia masih pendiam, tapi tiap kali ia melihatku menyiapkan pesanan, ada senyum kecil di sudut bibirnya. Suatu malam ia berkata, "Kamu hebat, sayang. Aku bangga." Kalimat itu membuatku hampir menangis. Aku tahu jalan kami masih panjang,
Tapi sekarang aku sudah punya tujuan. Aku tidak hanya ingin bertahan hidup. Aku ingin membuat hidup kami lebih layak, agar suatu hari, jika Damar disindir lagi, ia bisa berdiri tegak, tersenyum, dan berkata, "Kami tidak punya banyak, tapi kami punya harga diri." Dan tekad itu, kutancapkan kuat dalam diriku. Setelah beberapa minggu menjual kue secara manual ke tetangga dan pelanggan sekitar, aku mulai berpikir lebih jauh. Kalau hanya mengandalkan mulut ke mulut, pertumbuhannya akan lambat. Gumamku suatu malam sambil mencatat pesanan harian. Di meja kecil dapur, aku mengatur pembukuan sederhana. Bahan baku, biaya gas, plastik, kotak kue, hingga keuntungan bersih. Saat itulah ide itu datang. Jualan online. Aku memang tidak terlalu paham teknologi, tapi aku tahu satu hal. Semua orang sekarang pegang HP, dan semuanya belanja dari situ. Aku mulai pelan-pelan. Pertama, buat akun Instagram. Namanya aku ambil dari singkatan nama kami berdua, Dajan Bakri. Foto-foto kuenya kuambil pakai kamera HP seadanya. Lalu kutambahi sedikit editan cahaya supaya lebih cerah. Aku belajar dari tutorial YouTube malam-malam saat Damar sudah tidur. Awalnya aku ragu. Followers belum sampai 50 orang. Dan kebanyakan dari mereka adalah teman-teman lama yang bahkan sudah jarang berkabar. Tapi aku terus posting. Tiap hari. Tanpa putus. Setiap hari aku unggah satu foto. Dengan caption jujur dan apa adanya. Misalnya, brownies kukus fresh hari ini. Dimasak jam 5 pagi. Diantar sebelum jam 9. Tanpa pengawet. Tanpa bahan instan. Dari dapur kecil kami. Untuk sarapan hangatmu. Beberapa hari kemudian, DM pertama masuk. "Kak, aku lihat browniesnya. Bisa kirim ke daerah Komplek Rawa Kencana?" Hatiku berdegup kencang. Itu pelanggan pertama yang bahkan aku tidak kenal. Aku jawab dengan cepat, konfirmasi alamat, dan keesokan harinya aku mengantar sendiri. Jalan kaki hampir 1,5 kilometer. Karena Damar sudah membawa motornya. Tapi aku tidak mengeluh. Justru aku bangga bisa kirim dengan tanganku sendiri. Tak lama setelah itu, masuk pesanan kedua, ketiga, lalu keempat. Aku mulai membuat daftar pelanggan tetap. Beberapa memesan setiap hari Jumat. Karena ingin ada kue untuk keluarga saat akhir pekan. Ada yang pesan dalam jumlah besar untuk arisan. Bahkan, ada satu ibu guru TK yang ingin brownies dijual di kantinnya setiap Senin. Aku mulai panik sendiri. Karena kapasitas dapurku terbatas. Ovennya kecil. Waktuku juga sempit. Tapi aku tahu ini tanda usaha ini mulai naik satu tangga. Saat aku mulai kewalahan, Damar melihatku mengangkat loyang dengan tangan gemetar. Tanpa banyak bicara, ia langsung turun tangan. Ia bantu bungkus. Ia bantu antar pesanan sebelum berangkat kerja. Bahkan, ia mengecek ulang catatan pesanan setiap malam. Senyumnya pelan-pelan kembali. Ia seperti hidup lagi. Suatu malam, sambil menyeduh teh, ia berkata lirih, "Aku senang kamu bisa jalanin ini, Jan. Rasanya, aku nggak sendiri lagi." Aku menatapnya dan tersenyum. "Kita nggak pernah sendiri, sayang. Kita ini satu tim." Kami memang belum punya banyak. Tapi kini, dapur kecil kami mulai menebarkan aroma harapan. Keringat yang dulu terasa pahit, kini mulai mengeluarkan rasa manis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku tahu satu hal. Aku sedang membangun sesuatu yang nyata. Dengan tangan sendiri. Dengan cinta. Dan mungkin, sebentar lagi, orang yang dulu menghina, akan menyaksikan sendiri bagaimana kami berdiri kembali. Bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk menunjukkan bahwa kami tak pernah benar-benar jatuh. Sejak usaha kecilku mulai berjalan, wajah Damar perlahan berubah. Bukan hanya karena lelah fisiknya berkurang,
karena kini aku ikut menopang ekonomi rumah tangga, tetapi karena ada sesuatu yang tumbuh kembali di dalam dirinya, harga diri. Malam itu, kami duduk di lantai ruang tamu, makan malam sederhana seperti biasa. Tumis kangkung, telur dadar, dan sambal buatan sendiri. Tapi suasananya berbeda. Damar makan lebih lahap dari biasanya. Sesekali tersenyum sambil bercerita. Aku tadi antar kue kamu ke Bu Yanti. Dia bilang bolumu lembut banget. Katanya anaknya nggak mau kue lain sekarang. Ucap Damar sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, aku menahan haru. Dulu, Damar mungkin merasa dirinya hanya pengantar kue. Tapi hari-hari ini, aku lihat sendiri bagaimana ia menikmati peran itu. Ia tidak malu lagi bawa kotak-kotak kecil berisi donat atau brownies pakai motornya yang berderak itu. Bahkan, ia sering bercanda dengan pelanggan, menawarkan potongan gratis, atau tanya rasa mana yang paling mereka suka. Aku tahu, ia tidak sekadar membantuku. Ia sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Suatu malam, saat kami sedang mengepak pesanan dalam jumlah besar, karena akan dikirim ke TK dan arisan RT keesokan harinya, Damar memandangi kotak-kotak yang tersusun di meja dan berkata pelan, "Aku dulu pernah merasa gagal, Jan. Waktu Bu Rani bilang motorku jelek, aku pikir mungkin aku memang gak cukup baik buat kamu." Aku berhenti melipat dus. Mataku langsung menatap wajahnya. Tapi sekarang aku sadar. Lanjutnya, kamu gak pernah butuh aku punya motor bagus, kan? Kamu cuma butuh aku ada di sini, berjuang bareng. Air mataku jatuh seketika. Aku pegang tangannya, menggenggamnya erat. Aku gak butuh siapapun sempurna, kataku, suara tercekat. Aku cuma butuh kita saling dukung. Kamu laki-laki yang paling hebat yang pernah aku kenal. Dan aku bangga bisa berdiri di sampingmu. Ia tersenyum, lalu menarikku dalam pelukan. Lama. Hang. Malam itu, kami tidak bicara banyak. Tapi kami bekerja sama sampai larut. Menyelesaikan semua pesanan dengan hati yang utuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat Damar menyalakan motor tuanya dengan kepala tegak. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi sembunyi dari dunia. Karena sekarang, ia tahu, walau motornya tua, tapi hati dan semangatnya tak pernah usang. Semakin hari, usaha kecil kami mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata. Awalnya hanya 4 atau 5 kotak kue per hari, sekarang bisa tembus 20. Bahkan pernah sampai 30 kotak saat akhir pekan, terutama ketika ada pesanan dari arisan atau acara sekolah. Damar semakin percaya diri. Ia mulai mencatat rute pengantaran agar efisien. Ia bahkan mengganti knalpot motornya dengan tabungan yang aku sisihkan diam-diam, supaya suara mesinnya tak terlalu keras. Tapi motor itu tetap kami pakai. Bukan karena tidak mampu beli yang baru, tapi karena kami ingin membuktikan bahwa kami berhasil dengan apa yang kami punya. Usaha kami berkembang tidak hanya karena rasa kue, tapi karena pelayanan. Kami selalu tepat waktu, jujur, dan tidak pernah berbohong soal bahan. Semua yang kami jual buatan rumah, tanpa pengawet. Orang mulai percaya. Reputasi itu menyebar dari mulut ke mulut. Aku juga mulai aktif di media sosial. Bukan sekadar posting foto kue, tapi membagikan potongan cerita tentang perjuangan kami. Tentang dapur sempit. Tentang Damar yang tetap setia antar pesanan meski motornya mogok di tengah jalan. Tentang bagaimana kami membungkus impian dalam plastik dan kotak kertas sederhana. Tapi tentu saja, tak semua berjalan mulus. Pernah suatu kali, pesanan brownies kukus dalam jumlah besar batal mendadak karena si pemesan tidak bisa dihubungi. Semua sudah kami siapkan. Belanja bahan, memanggang, membungkus. Aku terpaku di depan ponsel sambil menahan napas, membaca pesan terakhir dari nomor itu. Maaf, nggak jadi ya. Uangnya belum ada. Padahal itu adalah pesanan terbesar kami saat itu. 50 kotak.
Aku merasa seluruh tenaga hilang. Damar duduk di lantai, memandangi tumpukan kotak tanpa kata. Kami hanya diam beberapa menit. Lalu ia berdiri dan berkata, "Udah, kita kelilingin aja. Kita jual satu-satu. Kalau nggak habis, kasih ke tetangga." Hari itu, kami naik motor tua itu dan keliling kompleks sambil menenteng kotak. Kami masuk ke toko-toko, pos ronda, bahkan ke halaman masjid. Dan, entah bagaimana, semua kotak itu habis. Bahkan beberapa orang yang baru pertama kali coba langsung minta kontak kami. Aku sadar, dalam usaha kecil seperti ini, kita harus siap ditolak, dikecewakan, bahkan diragukan. Tapi kalau kita jalan terus, tetap jujur dan konsisten, hasilnya pasti akan datang. Namun, di balik semua kerja keras itu, suara sumbang masih terdengar, dan bukan dari orang asing. Bu Rani, yang dulu sempat diam, kini mulai bersuara lagi. Tapi kali ini, nadanya berbeda. "Wah, sekarang sibuk jualannya, Bu Anjani?" tanyanya dengan senyum penuh makna. "Sampai kayaknya nggak sempat nyetrika baju suami." "Ya. Atau, kalau saya sih, daripada sibuk jualan kue, mending fokus ngurus suami. Kecuali kalau kepepet banget." "Ya." Komentar itu sudah tak lagi menyakitkan seperti dulu, tapi tetap menusuk. Hanya saja sekarang aku tidak marah. Aku hanya menatap matanya dan tersenyum sopan. Karena aku tahu, aku sedang naik, dan dia sedang bingung melihatnya. Hari-hari berikutnya, usaha kami makin ramai. Pesanan datang tidak hanya dari komplek kami, tapi juga dari luar. Seorang pelanggan bahkan merekomendasikan brownies kami di grup komunitas kuliner lokal. Sejak itu, hampir setiap pagi aku bangun lebih awal, dan malam pun tidur lebih larut. Tapi aku menikmatinya. Yang tidak kunikmati adalah komentar-komentar sinis dari Bu Rani, yang mulai terdengar makin keras, makin terang-terangan. Suatu pagi, saat aku sedang menurunkan loyang dari kukusan besar, terdengar suara langkah tergesa dan teriakan dari arah depan rumah. "Bu Anjani, bau kuenya nyebar kemana-mana loh. Tetangga saya sampai bilang kayak tinggal di pabrik kue." Aku buru-buru keluar. Bu Rani berdiri di luar pagar, tangan kirinya memegang tali anjing pudelnya, sementara tangan kanannya menunjuk ke dapur terbuka kami. Matanya tak sekadar mengkritik, ada nada menyindir di sana. "Saya sih nggak masalah. Ya, cuma kasihan tetangga yang lain. Lagi pengen tidur siang, kecium aroma kue, bikin lapar tapi nggak bisa beli. Kan jahat juga," katanya sambil tertawa seperti mengejek. Aku menarik napas panjang. "Maaf ya, Bu, kalau terlalu menyengat, nanti saya tutup ventilasinya." Ia hanya tersenyum miring. "Iya, semoga nggak ganggulah. Saya soalnya pernah punya usaha juga, tapi nggak gitu-gitu amat sih sibuknya." Aku tahu, itu bukan tentang aroma. Itu tentang tidak terimanya dia melihat kami mulai berkembang. Sore harinya, saat Damar pulang mengantar pesanan, aku menceritakan kejadian tadi. Ia hanya tertawa kecil, lalu meminum teh buatanku. "Yang penting kita nggak ngutang, nggak nipu, nggak ganggu orang," katanya sambil melirik keluar jendela. Dia ngomong karena dia nggak punya kerjaan. Kita kerja, justru itu tandanya kita sehat. Meski aku mengangguk, tapi dalam hati aku kesal. Tidak semua orang bisa paham bahwa kami membangun sesuatu dari nol, dengan tenaga sendiri. Dan melihat kami tumbuh tanpa bantuan siapapun, ternyata membuat sebagian orang tidak senang. Bu Rani tidak berhenti di situ. Ia mulai menyebarkan omongan ke ibu-ibu lain, bahwa aku jualan karena tidak mampu membeli kendaraan baru. Bahwa aku hanya cari muka karena ingin dihormati di lingkungan ini. Bahkan ada yang bilang dia menyindir langsung Damar saat sedang mengantar pesanan. Wah, Pak Damar, masih kuat naik motor tua itu. Ya, hebat.
Saya kira udah diganti. Loh. Aku tahu Damar diam saja. Tapi aku juga tahu. Hatinya pasti tergores. Satu malam, saat kami sedang menyusun ulang catatan keuangan, Damar berkata, "Kamu tahu, Jan, dulu aku pikir hinaan itu nggak penting. Tapi ternyata lama-lama bisa merusak." Ya. Aku memeluknya dari belakang. "Makanya kita jangan diam. Kita buktikan. Kita tunjukkan kalau kita bisa lebih dari cukup. Bukan buat mereka, tapi buat kita sendiri." Damar mengangguk. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. "Kamu tahu, mungkin selama ini yang hina bukan motorku, tapi keberanian kita buat tetap jalan pakai itu." Dan malam itu, aku membuat satu keputusan dalam hati. Aku akan naikkan usaha ini lebih jauh lagi. Karena saat seseorang merendahkanmu tanpa sebab, itu adalah panggilan untuk berdiri lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Musim penghujan datang dengan derasnya. Dan saat banyak orang mengeluh karena dagangannya sepi, justru usaha kami meningkat tajam. Mungkin karena hujan membuat orang ingin tinggal di rumah. Atau karena aroma kue hangat yang kutawarkan lewat unggahan media sosial terasa lebih menggoda di cuaca seperti ini. Apapun alasannya, pesanan terus berdatangan. Lebih dari biasanya. Puncaknya terjadi pada suatu pagi di hari Kamis. Aku sedang membuka pesan WhatsApp seperti biasa, memeriksa pesanan untuk akhir pekan. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Selamat pagi. Saya dari IO Aira Event. Kami tertarik memesan 200 kotak kue untuk acara syukuran klien kami minggu depan. Bisa dibicarakan lebih lanjut?" Aku hampir tak percaya. 200 kotak? Itu bukan jumlah kecil. Bahkan ini lebih dari total pesanan seminggu kami selama ini. Kutatap layar ponsel lama, memastikan aku tidak salah baca. Setelah berdiskusi lewat telepon dan menyepakati harga, aku dan Damar duduk berdua di ruang tamu. "Ini bisa jadi titik balik kita, Mar," kataku, masih dengan suara bergetar. Damar mengangguk. "Kita harus siap. Kalau sampai sukses, ini bisa jadi jalan besar ke depan." Kami langsung menyusun rencana. Belanja bahan dalam jumlah besar, menyewa oven tambahan dari tetangga, dan meminta bantuan 2 ibu rumah tangga di lingkungan sekitar untuk bantu membungkus dan melabeli. Semua dilakukan dalam waktu 3 hari. Rasa lelah tak terhindarkan. Aku tidur hanya 2 jam sehari. Damar bahkan pernah tertidur duduk di kursi sambil memegang timbangan. Tapi kami bersemangat. Ini bukan hanya pesanan besar. Ini ujian besar pertama kami. Hari pengiriman tiba. Damar mengangkut 100 kotak dengan 2 kali perjalanan menggunakan motornya. Sementara 100 kotak lainnya diantar oleh mobil sewaan yang kami bayar dari sebagian DP pesanan. IO itu puas. Klien mereka memuji rasa kuenya, bahkan menanyakan apakah kami bisa rutin mengisi kotak snack acara mereka setiap bulan. Dari satu pesanan, datang peluang berkelanjutan. Uang hasil dari pesanan itu aku pecah jadi 3. Untuk modal usaha, untuk menambah alat produksi, untuk tabungan. Dan yang terakhir, untuk pertama kalinya, kami bisa menabung dengan nominal yang membuatku menangis saat menulis angka-angkanya. Di akhir pekan, aku dan Damar duduk berdua di depan rumah. Hujan rintik-rintik, suara motor lewat, dan bau tanah basah. Damar memeluk bahuku, lalu berbisik, "Jan, kita bisa beli mobil dari usaha ini, kalau kita konsisten. Kamu percaya?" Aku menatapnya. Aku nggak cuma percaya, Mar, aku tahu. Kita akan punya mobil. Bukan karena ingin pamer, tapi karena kita pantas. Dia tertawa pelan. Dan siapa tahu, mungkin tetangga kita itu lihat langsung dari jendela rumahnya. Aku ikut tertawa, tapi bukan tawa dendam. Lebih pada rasa puas karena kami tidak membalas dengan kata-kata,
melainkan dengan kerja keras yang nyata. Di dalam rumah yang sederhana ini, dengan dapur kecil dan motor yang setia mengantar sejak awal, kami menemukan titik balik. Dan titik balik ini bukan sekadar angka dalam rekening, tapi kembalinya harga diri yang dulu sempat hilang. 3 bulan setelah pesanan besar dari IO itu, usaha kami benar-benar berubah. Kami tak lagi menerima hanya pesanan eceran rumahan, tapi juga pemesanan rutin dari 3 event organizer dan 2 kantor yang setiap minggu minta snack box untuk rapat. Pemasukan kami naik drastis. Bahkan, aku harus merekrut 2 orang tambahan untuk bagian dapur, sementara Damar fokus mengatur logistik dan pengiriman. Yang dulunya kami kerjakan berdua dari rumah sempit kami, kini terasa seperti dapur produksi mini skala rumahan. Dan yang paling menggembirakan, tabungan kami sudah cukup untuk membeli mobil pertama kami. Bukan kredit, bukan cicilan, tapi tunai. Mobil itu bukan Lamborghini atau Alphard, tapi sebuah MPV keluaran terbaru, cukup untuk membawa ratusan kotak pesanan sekaligus. Warnanya putih mutiara, bersih dan elegan. Kami memilihnya bukan karena ingin terlihat mewah, tapi karena memang itulah yang kami butuhkan, kendaraan yang layak untuk mendukung usaha. Damar tidak bisa menyembunyikan kegugupannya saat kami mengambil mobil itu dari showroom. Tangannya berkeringat, dan saat kunci pertama kali diserahkan padanya, ia hanya terdiam lama, memandangi benda kecil di tangannya. Aku bahkan belum pernah nyetir mobil, gumamnya lirih. Aku menggenggam lengannya, tersenyum. Tapi kamu pernah nyetir hidup kita dari nol. Mobil ini cuma bonus. Kami belajar menyetir bareng. Setiap sore, kami mencoba keliling perumahan, lalu perlahan keluar ke jalan besar. Damar yang dulu malu naik motor tuanya, kini duduk tenang di balik kemudi. Tapi bukan karena gengsi. Justru karena ia merasa telah menebus masa-masa dihina dan diremehkan. Mobil itu kemudian digunakan untuk pengantaran pesanan besar. Kami tak lagi menyewa mobil saat ada orderan ratusan kotak. Semua lebih praktis, lebih cepat, dan lebih profesional. Beberapa pelanggan bahkan memberi pujian karena pengantaran kami tepat waktu dan rapi. Suatu sore, saat mobil terparkir di depan rumah, Bu Rani lewat di depan pagar. Aku kebetulan sedang membersihkan kaca depan mobil. Ia memperlambat langkahnya. "Oh, mobil baru ya, Bu Anjani?" tanyanya dengan nada datar. Aku menoleh dan tersenyum sopan. "Iya, Bu. Alhamdulillah. Dari hasil usaha kue, sedikit-sedikit bisa beli kendaraan sendiri." Aku berkata jujur, tanpa sombong, tanpa menyindir. Tapi aku tahu kalimat itu menghantam sesuatu dalam dirinya. Wajahnya berubah, walau ia cepat-cepat menyembunyikannya di balik senyum palsu. "Oh, hebat ya. Saya kira kue begitu-gitu aja. Ternyata bisa beli mobil. Namanya rezeki, Bu. Asal tekun, insya Allah cukup," jawabku tenang. Ia hanya mengangguk pelan, lalu pergi. Damar keluar dari rumah sambil membawa nampan donat yang baru matang. Ia menatapku, lalu melirik arah Bu Rani pergi. Dia lihat mobilnya. Aku tertawa kecil. Dia lihat Mar, dan dia nggak bisa bilang apa-apa. Kami masuk rumah sambil membawa nampan kue. Tapi bukan mobilnya yang membuat hati kami ringan hari itu. Yang membuat lega adalah kami membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah sia-sia. Mobil itu bukan untuk pamer, tapi simbol dari keberanian kami melawan hinaan dengan ketekunan. Dan kini, setelah semua luka dihina mulai sembuh, kami tahu, balas dendam terbaik memang bukan kemarahan, tapi keberhasilan. Malam itu, usai semua pesanan terkirim dan dapur dibersihkan, aku melihat Damar duduk di teras, memandangi mobil putih yang kini terparkir di depan rumah kami. Lampu teras menyala temaram, menyinari wajahnya yang tenang, jauh dari murung seperti dulu saat motornya dihina.
Aku duduk di sebelahnya sambil membawa 2 cangkir teh manis hangat. Kamu nggak bosan mandangin mobil itu, Mar? Tanyaku sambil menyodorkan cangkir. Dia tertawa kecil, lalu menerimanya. Aku cuma masih nggak nyangka, Jan, kita bisa sampai di titik ini. Ada jeda di antara kata-katanya. Ia menatapku dalam. Matanya berkaca. Kamu tahu, lanjutnya. Dulu aku ngerasa gagal. Aku takut kamu malu punya suami yang cuma bisa antar pesanan naik motor tua, dihina tetangga, nggak punya apa-apa. Aku menggenggam tangannya erat. Tapi sekarang aku ngerasa jadi laki-laki seutuhnya. Bukan karena mobil ini, bukan karena uangnya, tapi karena kamu tetap di sini. Kamu nggak pergi waktu aku jatuh. Kamu justru bangunin aku buat berdiri. Aku hanya diam. Tenggorokanku tercekat. Hatiku penuh rasa syukur. Setiap kali aku lihat mobil itu, katanya sambil menunjuk ke arah parkiran, aku nggak lihat sekadar kendaraan. Aku lihat perjuangan. Keringat kita. Malam-malam tanpa tidur. Motor mogok. Kompor meledak. Kue bantat. Semua itu ada di situ. Di mobil itu. Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang menyesakkan dada. Aku bahagia banget, Jan, ucap Damar pelan. Bukan karena akhirnya kita dihargai, tapi karena aku punya istri yang gak pernah berhenti percaya. Kami berdua terdiam. Angin malam bertiup lembut. Suara serangga terdengar samar. Di luar sana, hidup tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi kami, malam itu adalah malam istimewa. Karena kami menyadari satu hal. Bahagia bukan datang saat kita dipuji orang lain, tapi saat kita mampu berdiri tegak meski pernah diremehkan. Beberapa hari kemudian, Damar mulai ikut dalam pengantaran besar menggunakan mobil. Ia rapi dalam berpakaian, bahkan menambahkan logo usaha kecil kami di pintu mobil. Ia membawa clipboard kecil, menyapa klien dengan percaya diri, dan tersenyum bangga setiap kali pelanggan memuji profesionalitasnya. Anjani yang dulu dilihat orang hanya sebagai ibu rumah tangga yang sibuk ngaduk adonan, kini dilihat sebagai pemilik usaha yang mampu menggandeng suaminya bangkit bersama. Dan Damar, ia bukan lagi sekadar pengantar kue. Ia adalah tulang punggung kedua dari usaha yang kami bangun dari titik nol. Hari itu hari Minggu pagi, matahari bersinar cerah setelah semalam hujan deras mengguyur kota. Udara masih segar, dengan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku dan Damar baru saja selesai membersihkan mobil. Kami sengaja mencuci sendiri, bukan karena tak mampu ke salon mobil, tapi karena ada rasa bangga tersendiri saat tangan kami yang menyeka setiap bagian kendaraan hasil jerih payah kami itu. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari seberang jalan. Bu Anjani, mau kemana? Wah, mobilnya kinclong banget. Suara itu datang dari salah satu tetangga, Ibu Melda, yang biasanya netral dan ramah. Sebelum sempat ku jawab, Bu Rani muncul dari pagar rumahnya. Ia berdiri mematung di depan rumah, sambil menyapu pelan halaman, tapi matanya tertuju penuh ke arah kami, ke arah mobil, lebih tepatnya. Damar hanya menoleh sebentar lalu kembali menyemir kaca spion. Aku mengangguk sopan ke arah Bu Rani, seperti biasa, tanpa niat menyindir, tanpa menyombongkan diri. Tapi aku tahu, kehadiran mobil ini membuatnya tak berkutik. Beberapa ibu lain yang lewat pun ikut berkomentar. Bu Anjani, itu mobil baru ya? Wah, keren banget. Usaha kuenya sukses besar ya? Aku hanya tersenyum, tetap merendah. Alhamdulillah, Bu. Sedikit-sedikit, dari pesanan teman ke teman. Mereka tertawa kecil. Beberapa bahkan langsung minta nomor kontak untuk pesan snack box untuk arisan. Bu Rani masih diam, berdiri di balik pagar. Tak seperti biasanya yang cepat-cepat menyela atau menyindir. Kali ini ia hanya menunduk.
Mungkin karena ia tahu semua kata-katanya dulu tentang motor jelek, kini terpatahkan oleh kenyataan. Damar masuk ke dalam mobil, lalu membuka jendela. Aku muter bentar ya, Jan. Ngantar tester ke klien baru. Aku mengangguk. Dan saat mobil itu perlahan melaju keluar dari halaman rumah, Bu Rani tak bergeming, hanya menatap sepi. Tak ada lagi suara tinggi yang menyindir. Tak ada komentar sarkastik soal kendaraan. Tak ada tawa mengejek. Yang tersisa hanya diam. Diam yang penuh malu. Aku tahu, aku tidak pernah berniat untuk membuatnya malu. Tapi terkadang, kenyataan memang berbicara lebih keras dari ucapan manapun. Saat Damar kembali beberapa jam kemudian, ia berkata, "Tadi aku lewat depan rumah Bu Rani. Dia pura-pura nggak lihat." Aku hanya tersenyum. "Kamu marah?" tanya Damar. "Enggak, aku nggak pernah marah," jawabku pelan. "Aku cuma berharap dia belajar bahwa hidup orang lain bukan bahan olok-olok. Kita nggak pernah tahu hari esok siapa yang naik, siapa yang turun." Dan sore itu, untuk pertama kalinya, rumah kami dikelilingi rasa hormat. Bukan karena mobil, tapi karena kisah di balik mobil itu. Sejak mobil itu terparkir di halaman rumah, suasana sekitar sedikit berubah. Bukan karena kami menjadi sombong, tapi karena orang-orang di sekitar mulai melihat kami dengan cara yang berbeda. Yang dulunya menyepelekan, kini menunduk saat berpapasan. Yang dulu mencibir, kini basa-basi dengan senyum dibuat-buat. Tapi aku tak pernah menanggapi dengan sinis. Sejak awal, niatku bukan untuk pamer, apalagi membalas dendam. Hingga suatu hari, saat aku sedang duduk di teras sambil mengecek pesanan online, Bu Rani datang mendekat. Langkahnya pelan, agak ragu. Tangannya meremas-remas ujung kerudungnya. Saat berdiri di depan pagar, ia memanggil pelan, "Bu Anjani." Aku menoleh, terkejut. "Iya, Bu. Silakan, masuk aja." Ia menolak dengan gerakan tangan kecil. "Nggak usah. Saya cuma mau minta maaf." Aku diam. Saya dulu banyak omong yang nggak pantas. Saya pernah ngejek suami ibu, motor tuanya, bahkan bilang yang enggak. Tapi saya lihat sekarang, ternyata ibu malah sukses. "Bu, saya malu sendiri." Suaranya bergetar, wajahnya tertunduk, jauh dari arogansi yang dulu sering ia tunjukkan. Aku menarik napas dalam, lalu mendekat ke pagar. "Bu Rani," kataku lembut, "saya nggak pernah simpan dendam. Hidup ini singkat. Kita semua pernah salah. Yang penting bisa berubah." Ia tertegun, lalu mendongak pelan. "Tapi satu hal yang saya pelajari dari semua ini," lanjutku, "jangan pernah meremehkan orang lain. Apalagi soal rezeki. Kita nggak tahu siapa yang akan naik atau jatuh. Hidup itu roda, Bu." Ia mengangguk cepat, seperti menahan tangis. "Saya malu sendiri, Bu. Padahal dulu saya merasa lebih hebat. Tapi ternyata, saya yang terlalu sombong." Aku hanya tersenyum. "Saya belajar dari ibu sekarang," katanya pelan. "Kerja keras, diam-diam, tanpa pamer malah hasilnya nyata." Setelah pamit, ia berjalan pulang. Tidak seperti biasanya yang tegap dan angkuh, kali ini tubuhnya membungkuk sedikit, seperti menanggung beban kesadaran yang datang terlambat. Damar, yang mendengar percakapan kami dari dalam, hanya berkata, "Kalau kamu mau, kamu berhak membalas." Aku menatapnya. Aku nggak mau jadi seperti dia. "Mar, balas dendam itu nggak ngasih kita apa-apa. Tapi kalau kita kasih pelajaran dengan sikap, itu lebih kena." Kami tidak mengundang orang untuk pamer. Kami tidak keliling komplek dengan mobil, membunyikan klakson keras-keras, atau memajang status menyindir. Kami tetap seperti dulu, ramah, sederhana, kerja keras. Hanya saja sekarang,
Kami tak lagi dianggap sebelah mata. Dan pelajaran ini bukan hanya untuk Bu Rani, tapi untuk kami juga. Bahwa harga diri tidak datang dari omongan orang, tapi dari cara kita menjawab hinaan dengan tindakan, bukan teriakan. Setahun telah berlalu sejak mobil pertama kami mengaspal di jalanan perumahan. Waktu terasa cepat berlalu, tapi setiap detiknya penuh pelajaran yang tak akan pernah aku lupakan. Usaha kue kami kini tumbuh jauh dari bayangan awal. Kami menyewa dapur produksi kecil di ruko dekat rumah, mempekerjakan 5 karyawan tetap, dan menerima pesanan harian dari berbagai kantor dan event. Merek Dapur Anjani perlahan mulai dikenal. Bahkan ada yang menyarankan kami mendaftarkan merek dagang dan membuka cabang. Tapi bagi kami, kesuksesan bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis. Kesuksesan sejati datang saat kami bisa duduk bersama di ruang keluarga kecil kami, menyeruput teh hangat, tertawa lepas tanpa beban malu, tanpa luka dari kata-kata orang lain yang dulu menghina kami. Damar berubah. Bukan jadi orang kaya yang congkak, tapi jadi pria yang lebih percaya diri, lebih hangat, dan lebih terbuka. Ia sering diminta mengisi pelatihan UMKM kecil di kelurahan. Ia berbicara bukan sebagai motivator, tapi sebagai seseorang yang pernah jatuh, dan tahu rasanya dipandang rendah hanya karena kendaraan. Kami tak pernah lupa masa-masa sulit itu. Motor tua kami masih tersimpan di gudang belakang. Kami tak pernah menjualnya. Bahkan sesekali Damar masih menyalakannya dan mengelilingi komplek, hanya untuk mengenang, bukan kesedihan, tapi keberanian. Bu Rani juga berubah. Ia tak lagi menyombongkan barang-barang barunya. Sekarang ia lebih ramah. Bahkan beberapa kali memesan snack untuk pengajian di rumahnya. Kami menyambutnya dengan sikap baik. Karena kami percaya, jika kami ingin dihormati karena perjuangan kami, maka kami juga harus memaafkan mereka yang pernah meremehkan. Hidup kami sekarang mungkin terlihat lebih berada dari luar. Tapi bagi kami, harta yang paling berharga bukan mobil, bukan uang, bukan status. Harta kami adalah cinta yang tetap tumbuh dalam kesulitan, harga diri yang tak runtuh oleh hinaan, dan keberanian untuk bangkit saat orang lain menganggap kami tak punya harapan. Kini, setiap kali aku duduk di dapur sambil meracik adonan baru, aku selalu mengingat satu hal. Dulu, aku memulai usaha ini bukan untuk kaya, tapi untuk mengembalikan senyum suamiku yang hilang karena ucapan orang. Dan hari ini, senyum itu kembali. Lebih hangat, lebih lapang, lebih kuat. Karena kini, kami tidak hanya hidup untuk bertahan. Kami hidup dengan harga diri, cinta, dan makna. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.